Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Supriyadi. Dan ini merupakan pertemuan keempat pada gerak melingkar. Sebab kali ini adalah gerak melingkar beraturan yang diproyeksikan pada sumbu X dan Y. Baiklah, kita akan menuju ke bab ini. Oke, kita menuju ke gerak melingkar beraturan GMB yang diproyeksikan pada sumbu X dan Y. Satu, kita akan membahas posisi. Ini benda yang bergerak dari A ke B melingkar beraturan ya. Dari A ke B ya. Partikel diikat tali sepanjang R, kemudian diputar dengan poros O dimulai dari A ke B dengan menempuh sudut theta. Theta sama dengan omega kali T. Secara gerak melingkar beraturan GMB, maka persamaan vektor posisi partikel adalah, jadi ini benda bergerak dari A ke B, berarti dia telah menempuh sudut theta ya, telah menempuh sudut theta. Maka kalau diproyeksikan pada sumbu X, maka ini muncullah XB yang berada pada sumbu X dan YP yang berada pada sumbu Y, yang masing-masing besarnya XP ya. XP itu adalah R cos theta ya. XP itu adalah R cos theta. Sedangkan YP ini, besarnya YP adalah R sin theta. Sehingga apabila ditulis dalam persamaan vektor satuan, maka YP itu R cos omega T. Theta boleh ditulis omega T I, sedangkan YP itu R sin omega T J meter. Ini. Oke, kita menuju ke berikutnya. Ada sebuah partikel melakukan GMB dengan jari-jari 80 cm. Tentukan persamaan vektor posisinya saat partikel berada pada suatu titik tertentu dan jari-jari membentuk sudut 53 derajat terhadap X positif ya. Kita tulis sekarang posisi benda yang GMB terhadap sumbu X R cos theta I plus sumbu Y R sin theta J centimeter. Kalau kita isi sudutnya dan nilainya R 80 cm cos 53 I plus 80 sin 53 J cm. Ini cos 53 itu berapa, nanti dikalikan 80 ditambah 80 sin 53 isinya berapa. Maka posisi benda yang sedang membentuk sudut jari-jarinya 53 terhadap sumbu X itu nilainya dapat ditentukan ya dalam satuan sentimeter. Problem yang kedua,
Periode partikel yang melakukan GMB dengan jari-jari 1 meter adalah 0,36 sekon. Ini periodenya. Tentukan persamaan vektor posisi dan koordinat posisi partikel saat T sama dengan 0,09 sekon. Jadi tidak ada satu periode ini. Periodenya 0,36 sekon. Waktunya ini hanya 0,09 sekon. Permintaan soal begitu. Penyelesaiannya, theta sama dengan omega T, awas, GMB. Theta omega itu 2pi per T kali T. Theta 2pi, periodenya diisi, lalu waktunya diisi, hingga diperoleh di sini 2pi kali 1/4, ya. 1/4 dari 2pi itu 90 derajat. Tinggal memasukkan pada persamaannya, R sama dengan R cos theta I plus R sin theta J meter. R-nya 1 meter, cos 90, 0, I plus R-nya 1 meter, sin 90 itu 1, J meter. Berarti ini nilainya cos 90 0. Ya, ini 1 kali 1 meter, ya. Jadi muncul di sini koordinatnya 0,1 meter. Oke. Langsung nomor 2, yaitu tentang kecepatan. V sama dengan dr per dt. V sama dengan dr, R-nya itu rumus umumnya seperti ini, R cos omega T I plus R sin omega T J, ya. Maka kalau diturunkan dia menjadi min omega R. Jadi omeganya itu ke depan, ya, omega R. Omeganya ke depan. Ya, ini min omega R sin omega T I plus, nah ini plus, ini seharusnya plus, ya, ini ditulis nanti plus omega R cos omega T J, ya. Maka persamaan yang benar ini omega R, ini ada omega R, ini ada omega R, itu diganti V, ya. Min V sin omega T I plus V cos omega T J meter per sekon. Inilah persamaan kelajuannya. Persamaan kecepatan tersebut dapat kita analisa melalui gambar proyeksi kecepatan dari benda yang melakukan GMB. Ini kita analisa tanda min plusnya ini, kenapa ini min, ya. Kita lihat di kenyataannya. Benda itu melakukan GMB sampai di titik G. Titik G itu punya kecepatan VY arahnya vertikal, VX arahnya horizontal, dan ini kecepatan resultannya, ya. VX karena bergerak ke kiri maka diberi tanda min. VY ke atas masih positif. Jadi di kuadran 1 VX-nya itu min, VY-nya itu plus. Ini arah VX positif, ya. Arah VX positif ke kanan bila partikel berada pada kuadran 2 dan kuadran 3.
ya. Jadi X itu positif bisa ke kanan. Jadi nanti kalau digambar di sini VY itu menjadi ke bawah. Kalau VX kita lihat VX itu ke kanan, VY ke bawah. Jadi VX positif di sini nanti ya. Silahkan Anda gambar. Di sini misalnya benda di sini VY ke atas, VX ke kanan. Jadi yang positif VX itu ada di kuadran 2 dan 3. Jadi bukan 3 dan 4 ya, tapi kuadran 2 dan 3. Ini salah ya. Ini yang ini betul, ini ketiga nih. Ya, keempatnya ini yang salah ini. Jadi yang betul adalah 2 dan 3. Sedangkan VY positif itu di kuadran 1 dan kuadran 4. Gitu ya. Salah ketik ini ya. Oke. Bisa dilihat pada arah gerakannya ya. Makanya cocok antara matematika dan gambar yang diproyeksikan ini. Besarnya kecepatan V sama dengan omega kali R, V 2πf kali R, atau ya 2π per T kali R. Juga boleh merupakan resultan dari Vx dengan Vy. Ya. Arah kecepatan kalau kita lihat gambarnya, ini arahnya. Arah kecepatan itu adalah Vy dibagi Vx ya. Itu kita lihat. Tangen alfa adalah Vy dibagi Vx. Jadi ini adalah alfa itu arkes tangen alfa ya. Arkes tangennya berapa? Maka alfa dapat ditemukan. Oke. Masuk ke problem 1. Persamaan vektor posisi partikel yang bergerak melingkar adalah R sama dengan 2 cos 2 pi TI plus 2 sin 2 pi TJ. Tentukan besar dan arah kecepatan saat T sama dengan 5,125 sekon ya. Penyelesaian ini persamaan umumnya V sama dengan dr per dt. Ini dr-nya ini sudah ada diketahui, per dt diturunkan terhadap waktu, berarti 2pi mengalihkan di depannya ini menjadi 4pi. Awas, cos kalau diturunkan menjadi min sin ya. Ini kembali lagi yaitu tetap 2pi, t-nya diisi 5,125 i plus 4pi cos 2pi, t-nya 5,125 j. Maka muncul di sini ini tetap ini sin 2pi kali 5,125 ya. Maka diperoleh hasilnya kelompok ini adalah setengah akar 2 i ya, setengah akar 2 i sekian ini ya, plus 4 cos 45 itu juga setengah akar 2 J sama ya. Lalu di sini angka min 2 pi akar 2 kuadrat ditambah
2 pi akar 2 kuadrat, ya. Ada bilangan yang sama di sini, yaitu 2-nya 2 dalam kurung 2 pi akar 2 kuadrat, ya. Jadi ini nanti 2 bisa keluar, ini yang ada kuadratnya ini bisa keluar, berarti menjadi 2 sama dengan di sini nanti ya, 2 pi akar 2 keluar kali akar 2, ya, kali akar 2, sehingga diperoleh hasilnya, ya, hasilnya adalah 4 pi, ya, di sini nanti 4 pi. Oke, arah kecepatan adalah Vy per Vx. Vy per Vx, Vy-nya ada, ya, Vy-nya ada, Vx-nya juga ada, diperoleh hasilnya adalah min, ini dibagi ini adalah min 1, berarti sudutnya adalah min 45 derajat, atau sudutnya 315 derajat, 315 derajat ini, ya. Oke, langsung ke berikutnya. Partikel bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan 6 pi meter per sekon, ya, bila jari-jari putarannya adalah 2 meter. Tentukan A. persamaan vektor kecepatan, B. persamaan vektor posisi, C. waktu yang diperoleh agar kecepatan pada sumbu Y sama dengan 0 untuk yang kedua kalinya. Oke, ya. Masuk penyelesaian. Ini rumusnya, kecepatan atau kelajuan ini, ya. Ini diisi 6 pi sin V per R. Jadi ini V per R kali T, ya, I plus 6 pi cos V per R kali T, J. Masing-masing diisi 6 pi sin 6 pi per 2, ya, plus 6 pi cos 6 pi per 2. Oke, hasilnya persamaan sebagai berikut. Ini dikalikan dulu ini, ya, hasilnya 6 pi per 2 itu 3 pi T, 3 pi T. Jadi persamaan vektor kecepatannya sudah ditemukan, tinggal mengisi waktu kapan, ya. Nah, yang penting persamaan ketemu dulu. Yang B, persamaan vektor posisi, berarti ini diintegral, ya, karena kecepatan atau kelajuan diintegral menjadi posisi. Oke, V sama dengan dr per dt, atau dr sama dengan v dt, ya. Integral dr adalah integral v dt. Integral dr itu sama dengan ini, V-nya dimasukkan min 6 pi sin 3 pi T I plus 6 pi cos 3 pi T J dt. Maka diperoleh di sini hasilnya 2 cos 3 pi T, ya. Ini 2 cos 3 pi T I
Ini 2 sin 3 pi T J meter. Oke, adalah integral dari sini. Ya. Kalau diintegral itu dibagi. Jadi ini membagi dia. Kalau diturunkan itu mengalihkan angka di depannya. Gitu ya. Dan sin cosnya itu min plusnya harus dipahami betul. C VY sama dengan 6pi cos 3 pi T J. Ini VY. Jadi J itu adalah VY. Karena minta VY-nya 0, waktunya kapan kalau VY-nya 0? Yang kedua kali, ya. Berarti ini di sini 0. 6pi cos 3 pi T J. Ya. Bila 3 pi T sama dengan setengah pi, ini pertama. Yang kedua berarti kita pilih ini. Ya. Sekarang kita lihat di sini cos 3 pi T sama dengan 0. Ini 3 pi T sama dengan 3/2 pi. Pi-nya dicoret sehingga T-nya ketemu setengah sekon. Ya, setengah sekon. Oke, ya. Ini permintaan soal. Problem yang ketiga, partikel melakukan GMB dengan persamaan kecepatan sebagai berikut. V sama dengan min 12 sin 16 T I plus 12 cos 16 T J meter per sekon. Pertanyaannya, tentukan kecepatan sudut B, periode putaran dan frekuensinya. C, jari-jari putarannya. D, persamaan posisi. Oke, kita akan cari yang A. V sama dengan, persamanya ini, min 12 sin 16 T I plus 12 cos 16 T J. Ya, meter per sekon. V sama dengan min V sin omega T, ya, I V cos omega T J. Jadi ini adalah V-nya, ini adalah V-nya, omeganya adalah ini, omeganya adalah ini. Ya, berarti omeganya itu 16. Ya, omeganya 16. Kalau 16 maka dapat ditentukan, ya, dapat ditentukan. Untuk yang B, kecepatannya sudut sudah ketemu. Untuk yang B, omega sama dengan 2pi per T, berarti T-nya sama dengan 2pi per omega. Omeganya sudah ada. Maka T-nya adalah 2pi per titik-titik-titik itu, ya. T-nya ada ketemu, maka F sama dengan seperti 1 dibagi T-nya yang di sini berapa, sehingga ditemukan T-nya itu 8 per pi sekon, ya. 8 per pi sekon itu frekuensinya. Untuk yang C, V sama dengan omega kali R, omeganya ada, ya, V-nya ada, omeganya dicari, R-nya ada, R-nya dalam meter, ya. Nah, V sama dengan omega kali R,
yang dicari R-nya, omeganya sudah ada, V-nya sudah ada, ya, tuh. Lalu R-nya ketemu 0,75, R-nya itu ketemu 0,75 meter. Yang D, integral dr sama dengan integral V dt, ya. Integral dr sama dengan integral ini V-nya, ya, ini V-nya. Maka kalau di integral, nilainya ini adalah 0,75, ya. Ini 0,75. Yang ini juga sama 0,75, ya. Oke. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.